Bersyukur yuk, masih dikasih nafas. Sekarang kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dikasih kesempatan untuk mendampingi anak-anak, untuk melayani suami, untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini titik ya. Hari ini kita berharap diniatkan dengan lurus betul, jadi titik balik kita untuk lebih baik seperti itu. Yang selama ini sudah baik, kita berharap hari ini bisa jadi lebih baik dengan peningkatan di segala hal ya, di segala hal, baik itu ibadahnya, muamalahnya, kemudian sosialnya dan lain sebagainya. Sehingga kenapa kita bersyukur? Insya Allah kita juga hari ini berdoa bersama untuk kakek dari santri kita, Muhammad Afan dan Ibrahim atau Ibrahim. Tadi ibadah subuh meninggal beliau Pak Sayyidina di ST5, bapaknya Pak Bambang usia 9, mertuanya Bu Pepi berarti ya. Begitu. Maka kita hadiahkan Fatihah, mudah-mudahan hari ini juga jadi kebaikan untuk kita, menambah sedekah. Begitu, sedekah doa kepada saudara kita. Ada hati dia seperti itu, serta juga mau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma ighfir lahu wa sallallahu wa lahu wa asma lahu wa ja'alna sayyida ma'ahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil janah wa la taj'al qabrahu fitnatan lil mujrimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang hari ini nampaknya spesial ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau parenting sebelumnya. Kenapa? Karena Bapak banyak hadir pada hari ini. Saya yakin dan harus diyakini karena ini semacam apa ya, perbaikan ya. Kita harus menyadari itu karena saya juga ketika kumpul dengan guru-guru TK 2 bulan sekali ya, kadang saya sendirian laki-laki, kadang berdua dengan dari satu B, kadang dengan Pak Isom, maksimal 3, sisanya ibu seperti itu. Apakah ada yang salah di situ? Ada salah dan ada benarnya. Kekurangannya apa ketika tidak ada bapak-bapak di lembaga pendidikan? Karena saya sudah merasakan 2 pekan di Madura ketika saya roadshow, itu satu lembaga itu diwajibkan ada laki-lakinya 1. Selain dimanfaatkan tenaganya, selain dimanfaatkan keberaniannya untuk ketinggian naik-naik pasang apa gitu kan, memang belajar disiplin, belajar kepemimpinan dari laki-laki dan punya laki-laki yang tegas, yang maco, bukan yang memayu yang dipilih seperti itu. Maka alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada para ayah yang sudah menyempatkan hadirannya. Bahkan di sini ada yang kakek neneknya juga diboyong seperti itu, kakek nenek Zio ya diikutkan. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khair. Dan tentu tidak lupa juga kepada seluruh ibu yang sudah konsisten, apalagi selama sepekan akhir ini menjelang liburan bagi rapat itu sibuknya luar biasa, nyiapin makanan, nyiapin minuman, nyiapin alat-alat untuk bertani segala macam. Sehingga dengan dukungan kerjasama seperti itu, insya Allah proses untuk mencapai insan kamil. Apa itu insan kamil? Manusia yang sempurna. Kapan sempurnanya? Apakah lu tahu? Tidak. Sempurnanya sepanjang hidup. Untuk penyempurnaan itu sepanjang hidup. Sampai Allah jemput, Allah pisahkan nyawa dengan badan ini. Insya Allah kita mudah-mudahan disampaikan kepada namanya insan kamil, manusia yang sempurna. Sempurna di apanya? Sempurna segala-galanya, ibadahnya, tauhidnya, akalnya, kemudian sosialnya dan segala macam. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini saya izin agak keras suaranya karena memang
mati lampu, jadi pengeras suaranya ini sudah baterainya sudah swap juga, tidak bisa di-charge ya. Maka saya izin agak lantangkan suara saya. Insya Allah 30 menit saya jatahnya maksimal, mudah-mudahan tidak meleset. Selanjutnya nanti ada pembagian rapor, ada pembagian bintang emas untuk anak-anak yang sudah mencapai prestasi dan lainnya. Semuanya dapat ya, semuanya dapat bintang, cuma ada nomornya gitu aja. Itu bertanda saja. Tapi saya ingatkan bahwa nomor itu bukan patokan dia, bukan patokan cerdas atau bodoh, mohon maaf seperti itu. Itu hanya kalau diukur anak kita, anak-anak itu cuma ada segitu untuk kemampuan yang di sekolah. Belum tentu di sekolahan ini yang dipelajari ternyata kecerdasannya muncul di rumah. Apa itu? Mungkin senang ngotak-ngatik mesin dengan bapaknya, mungkin senang dampingi bapaknya ngasah egrek atau ngasah pahat. Itu satu kecerdasan yang berbeda. Kemudian segala hal ditanyakan di sekolah, pendiam ternyata di rumah nyenyes. Ini ditanyakan itu ternyata sampai bapak ibunya bingung mau jawab seperti itu. Nah, itu kecerdasan yang berbeda. Itu bukan keanehan ya, bukan keanehan, tapi kecerdasan yang belum didukung saja. Maka kita lihat sama-sama, yuk belajar. Kalau tidak dapat ilmunya dari kami, maka silakan cari ilmunya di sumber yang lain untuk bisa menggali betul secara maksimal potensi anak-anak yang ada di tanggung jawab Bapak Ibu seperti itu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai lagi. Untuk parenting kali ini saya coba mengulas sedikit ya, sangat sedikit dari buku Taklim Muta'alim. Ini buku akhlak, ilmunya bahas buku akhlak. Ini buku diterbitkan lagi, kemudian diterjemahkan di Indonesia oleh salah satu santri di Lirboyo. Mengapa? Alasannya saking pentingnya buku ini, saking cocoknya buku ini dengan zaman sekarang. Apa kecocokannya Bapak Ibu? Pertanyaan begitu ya. Apa kecocokannya? Kecocokannya adalah ketika masyarakat sekarang di zaman digital yang serba layar sentuh, ternyata banyak akhlak, budi pekerti, adab yang tersingkirkan oleh yang namanya barang ini. Salah satunya barang ini yang menyingkirkan akhlak, adab anak-anak kita. Bahkan orang-orang anak-anak yang umur 55 pun sama. Ya, anak-anak umur 55 tahun pun sama. Tersingkirkan akhlak adabnya, sopan santunnya oleh benda ini salah satunya. Sehingga, yuk kita kembalikan lagi ya. Dari mana kembalinya? Dari pemerintah? Tidak. Apakah dari sekolah? Tentu tidak. Yang jelas dari rumah dulu. Dari rumah, kemudian dari sekolahan, dari masyarakat dan pemerintah. Sehingga keresahan ini Bapak Ibu, keresahan ini sebenarnya dirasakan sekitar 10 tahun belakangan ya. 10 tahun belakangan ini kita mohon maaf sejak zamannya Pak Jokowi. Ini bukan jelekin Pak Jokowinya ya, tapi presidennya, jabatan beliau sebagai presiden. Ketika zaman beliau, pendidikan diacak-acak. Bukan hanya saya yang merasakan, tapi teman-teman saya pun banyak. Mungkin Pak Evan juga sebagai guru sama. Apalagi beliau sangat erat kaitannya dengan negara karena ASN seperti itu. Sehingga ya, kegelisahan ini betul-betul orang tua pun merasakan kemunduran semenjak zaman Pak Menteri. 10 tahun belakangan beberapa kali yang kita rasakan ganti kurikulum. Nah, pergantian kurikulum itu ternyata banyak mendapat sorotan dari para ahli terkait dengan akan banyak dihapuskannya materi-materi pelajaran di buku pelajaran. Kemudian materi yang tidak selayaknya masuk dimasukkan seperti itu. Kemudian gambar-gambar yang tidak layak di buku-buku SMA itu beberapa itu ada yang masuk juga. Alasannya dengan pembelajaran pengenalan seks katanya. Ya, ini bukan apa ya? Sebenarnya betul pengenalan seks boleh, tapi tidak sevulgar itu. Belum lagi yang anak-anak PAUD yang kemarin katanya yang terbaru ini mau difokuskan untuk bisa coding. Apa itu coding? Coding itu berarti harus bisa
Salistumnya luar biasa, madu berhitungnya mohon maaf, terutama berhitung itu harus mantap matematikanya. Sementara kita sudah puluhan tahun, anak PAUD, anak SD itu apa ya, tidak diminta untuk fokus ke berhitung, apalagi anak PAUD. Apalagi anak PAUD di dinasnya pun sudah disampaikan, jangan sampai ada di PAUD itu pembelajaran matematika dan lain sebagainya. Seperti itu. Pokoknya Indonesia berhitung itu, jumlahan, pengalian, tapi bentroknya begitu. Saya anehnya dengan kurikulum di negara kita ini, dinas punya aturan tegas. Ketika praktek, masyarakat minta, Bapak, kok di sekolah Bapak nggak dikasih baca hitung sih? Kok di sekolah Bapak nggak dikasih belajar tambahan sih? Itu orang tua yang minta. Akhirnya, guru ngalah. Oke deh, dikasih berhitung di sekolahan. Nah, keanehan selanjutnya, kenapa dinas nggak negur gitu loh? Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa dinas nggak negaskan ke orang tua supaya tidak menekan sekolah untuk anak PAUD dikasih pelajaran berhitung? Pak Gibran, wakil presiden kita, akan menekankan itu katanya. Nah ini juga makin kemana ya arahnya? Saya belum jelas. Ya mudah-mudahan Pak Mukti yang sekarang diangkat jadi Menteri Pendidikan bisa memperbaiki itu, ya, memperbaiki itu. Dengan masuk sehingga Bapak Ibu, kita tidak perlu bahas jauh terkait dengan kurikulum itu, karena kita pun tidak dihadiri oleh orang yang ahli, tidak ada dinas terkait juga. Maka saya ingin sedikit mengulas apa ya, hilangnya akhlak yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang sekarang muncul di hadapan kita. Oke, baik. Ibu, sudah masak semua, Bu? Ada yang sudah, ada yang belum. Jemur baju? Sudah? Belum. Terima kasih. Ya. Karena sudah kadung duduk di sini, yuk fokusan bareng ya. Yang belum jemur jangan diingat dulu jemurannya. Yang belum masak, insya Allah karena sudah siap datang hadir pagi, berarti sudah menyiapkan mungkin entah beli atau entah pesan ke tetangganya dan lain sebagainya ya. Tapi insya Allah sudah aman, suaminya sudah makan ya. Dan bapak-bapak juga sudah makan Pak ya? Saya kan sudah Pak? Sudah, alhamdulillah. Ya, beliau bapak-bapak ini menyisakan waktunya untuk meninggalkan pekerjaan, cari nafkah yang halal untuk hadir sama-sama melihat perkembangan anak-anak yang didirikan di bawah Bismillah dan Hayat. Mudah-mudahan Allah kasih jalan jaya untuk kita bersama. Oke, jalankan ya. Juga, Bapak Ibu. Oke, dari bantuan penulis ya, bagian utamanya. Jangan kenal Ibu. Baca nggak tulisannya? Pasti sering baca nama ini. Iya, yang saya maksud adalah Imam Bukhari yang berasal dari Bukhara. Bukhari ini nama kampung beliau, ya, Bukhara. Sehingga apa yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu terkait dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari seandainya di SIQ, dia tahu kira-kira berapa IQ, Bapak Ibu? Jutaan ilmu beliau hafal, jutaan hadis beliau hafal dari Rasulullah. Kemudian ilmu lainnya beliau juga menguasai. Tidak hanya ilmu hadis, tapi juga fikih beliau kuasai, sastra beliau kuasai, ilmu Quran beliau kuasai, Al-Quran hafal otomatis. Kalau dites IQ-nya berapa? Tidak ada yang tahu, betul. Gak akan ada yang tahu. Kenapa? Karena ilmu ini muncul di zaman sekarang dan sekarang
Saya akan bawa sengaja. Sekarang ilmu bukan di tangan muslim. Oke, jangan kita tarik bareng-bareng. Sekarang ilmu bukan di tangan muslim. Sementara ini orang yang luar biasa taat sama Allah. Ilmu IQ berarti dibuat oleh non muslim. Sehingga kalau tes IQ jelas nggak nyambung, karena ilmu ini muncul belakangan. Tapi kecerdasannya nggak dilakukan lagi. Sekarang anak kita dijejali dengan ini. Apalagi Indonesia sangat terkenal katanya hanya selisih berapa digit saja dengan simpanse. Alhamdulillah. Katanya ini yang beredar luas di medsos, di YouTube segala macam, bahwa masyarakat Indonesia itu kecerdasannya hanya selisih sedikit saja dengan simpanse, yang nyampe 100. Mau? Belum tidak ya? Teori Darwin sudah rontok nih. Teori Darwin sudah rontok bahwa nenek moyang manusia itu berasal dari monyet, katanya kan? Dan lain sebagainya. Sekarang sudah rontok, sudah kalah. Sekarang sedang ramai lagi bahwa IQ orang Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan simpanse. Itu kan aneh. Kenapa bisa seperti itu? Kita sengaja dibuat seperti itu. Kalau melihat sejarah belakangan sengaja. Indonesia ini negara besar yang luar biasa. Orang-orang pintarnya banyak, tetapi ketika mereka bawa ilmunya masuk ke Indonesia dihalang-halangi. Siapa yang menghalangi? Banyak sekali. Dalam negeri banyak, luar negeri banyak. Pak Habibie kenapa bisa sukses di luar negeri? Kenapa ketika jabat jadi presiden hanya berapa bulan saja kemudian dijatuhkan? Sengaja. Kalau lihat sejarahnya sengaja. Tidak hanya urusan politik semata, tapi banyak urusan yang ditakuti oleh orang-orang luar. Kalau Indonesia ini bisa bikin pesawat sendiri, bisa bikin tank baja sendiri, bisa bikin handphone sendiri. Sekarang apa yang membuat asal Indonesia? Tidak ada. TV asal Indonesia? Tidak ada. Nikuba, orang Cirebon bikin alat untuk memindahkan air menjadi BBM. Itu sudah dites oleh TNI, sudah dipakai ribuan kilometer, tidak maju. Ketika ditawarkan pemerintah, ditolak. Dipakai siapa? Dipakai Ferrari sama Ducati dari luar negeri. Kemudian sekarang sedang ramai lagi Elon Musk, pemilik perusahaan Tesla motor listrik. Sekarang beliau ingin membuat mesin air, mengubah air menjadi BBM. Itu ternyata terbukti betul ada. Kenapa orang-orang seperti itu kemudian tidak dimunculkan? Sengaja. Mereka sedang berperang dalam bisnis, perang ekonomi. Tapi ketika sudah tahu seperti itu, biasanya diambil, dicomot, diambil, dibeli satu, dibongkar, dipakai ke luar negeri, ganti nama, hasil karya luar negeri. Masuk lagi ke Indonesia, jualan lagi. Nah, sebenarnya orang Indonesia tidak bertanggung, maka jangan pesimis. Anak-anak kita ini jangan cuma dididik untuk Quran saja. Tadinya ngapal. Yang bisa akhirnya berantakan kayak tadi apa? Karena nggak ada akhlak. Ya. Kalau di video-video pendek itu memang nggak ada akhlak ya. Ada video-videonya begitu kan ya. Ini memang hilang ini. Akhlaknya memang hilang betul dari masyarakat kita kebanyakan. Tetap ada orang berakhlak, tapi akhlak ini yang jadi inti. Kenapa kemudian ada orang cerdas tidak dikembangkan? Akhlaknya enggak, karena akhlaknya nggak ada. Ya, akhlak yang aslinya bukan orangnya, bukan ilmuannya. Kenapa kemudian menghafal Quran masih bisa mencaci maki tetangganya? Akhlaknya hilang. Kenapa kemudian anaknya pintar, tapi ketika dipanggil orang tua 2-3 kali nggak nyaut? Ketika dibentak baru demonya dilepas. Ini yang hilang. Seperti itu. Hilangnya dari mana? Tidak usah mencari keluar. Masuk ke dalam diri kita sendiri. Apakah saya sudah contohkan anak saya seperti ini yang saya mau. Maunya A, pengen A, tapi menurutnya C. Otomatis anak-anak tidak akan mendapat ini. A ini tidak akan ditangkap oleh dia. Pengennya merah, tapi kita contohkan kasih ke dia kuning, maka warna merah itu tidak akan dikenal oleh anak-anak. Yang lebih jelas lagi, pengen sholat anaknya rajin tapi nggak nontonin sholat. Pengen ngaji tapi cuma nyuruh ngaji.
Apalagi cuma naudzubillah cuma nitip toh peci atau peci. Nah, berangkat aja. Berangkat tak? Nah, peci udah ada peci. Tapi sekarang kayaknya udah gak ada. Itu lebih zaman dulu. Sehingga Bapak Ibu saya ingin sampaikan di sini bahwa kesalahan itu bukan dari siapa-siapa. Ayo kita tengok diri kita masing-masing. Karena anak-anak ini tanggung jawab kita. Saya punya anak, saya minta yang pertama sama Allah nanti lomba, bukan Pak Santana. Karena ini anak saya. Ketika saya yang bermasalah, maka yang ditanya adalah bapak saya, bukan ibunya dulu. Kenapa bapaknya? Karena dia kepala keluarga di sini, dia pemimpin di sini. Apakah sudah diajari istrimu begini? Apakah kamu perhatikan kurikulum rumahmu dalam Al-Quran? Gitu ya. Maka ibu juga sudah saya sampaikan kemarin, tugas ibu cuma taat sama suami. Mau diulang? Nggak usah ya, sudah paham ya. Jadi nyuci piring bukan tugas bukan tugas ibu. Masak bukan tugas ibu. Belanja sayur ke pasar bukan tugas ibu. Ibu cuma harus taat ke suami. Kalau kata suami beli sayur terang, kerjasama ini kerjasama ya. Baiklah, sudah. Langsung. Oke, ini sudah ya. Oke, saya hapus dulu, saya nyambung. Ada 5 hal itu. Apa? 5 hal Islam dengan Barat. Misalnya begini ya. Oke. Kita jangan bangga dulu. Setakjub apapun, sehebat apapun teknologi yang berkembang di Barat, ketika masuk ke kita, baik itu masuk lewat teknologi handphone ataupun masuk dalam dunia nyata, bentuknya segala macam, robot dan segala macam atau sistem, jangan bangga dulu. Ya, ini sangat jauh berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Sangat jauh berbeda. Islam ketika masuk ke sebuah negara, dia tidak akan rusak karena ada aturannya. Bahkan orang-orang non muslim yang dikuasai oleh pemerintahan Islam itu akan dapat perlindungan, kecuali yang kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi orang muslim. Misalnya di sini dikuasai oleh Islam, kemudian ada orang-orang kafir dari luar pengennya itu menghancurkan, dosa itu sah untuk disikat. Tapi kalau ada orang kafir anteng jualan bisnis kebun, itu perlu dilindungi secara undang-undang. Maka Ibu, 5 hal ini yang pertama yang saya detailkan. Yang pertama adalah di Barat, ya, umumnya di Barat itu memisahkan pendidikan dengan Oke, ini yang pertama. Di Barat tidak menghubungkan pendidikan dengan Tuhan. Ini yang lepas dari mereka. Proses belajar di sekolahan, di rumah itu tidak dikaitkan dengan Tuhan, tidak dikaitkan dengan agama. Sehingga apa yang terjadi? Maka inilah yang nanti muncul aliran pemikiran sekuler, materialistik. Sehingga yang sering kita kenal, nak sekolah yang tinggi, nak belajar yang jauh sampai ke luar negeri, bapak sanggup biayai kamu supaya kerjamu enak, supaya gajimu besar, supaya kamu hidup gak kurang. Ini yang namanya materialistik, ini yang namanya sekuler. Ini yang banyak dikejar. Oke, mohon maaf terkait dengan PNS.
Saya tidak menyinggung Pak Evan yang di sini. Saya yakin Pak Evan lurus. Saya tidak sampai sekarang tidak tertarik dengan itu PNS. Sempat ikut ujian. Ini selera masing-masing ya. Selera masing-masing. Sempat ikut ujian ngantri dari pagi sampai maghrib. Ya Allah, begini banget ya. Di sini nggak cocok saya. Kemudian harus begini. Ujian lagi. Oh, ternyata bang, percuma sampai di sana ternyata sudah dihitung siapa yang masuk, siapa yang ditolak. Wah. Karena sudah ada nama-nama yang akan dimasukkan. Tapi saya bangga dengan orang-orang yang berani masuk ke sistem itu. Pemerintah menjadi PNS, dia berusaha memperbaiki. Dia tetap jadi orang baik, dia tetap menghindari korupsi, dia menghindari suap menyuap segala macam. Saya bangga. Memang dia pasnya di situ berada. Namun saya diizinkan sama Allah untuk keluar dari situ. Barangkali saya masih di situ, masuk di sistem itu bisa rusak saya. Bisa jadi. Nah, maka kita harus ada di itu. Yang siap baru kita di PNS, yang di pertanian, yang di bisnis lah. Tapi jangan sampai bilang ini, dulu ya. Oke, jangan sampai bilang ini. Karena kita sedang diarahkan ke sini. Ini jangan bilang karena kita sedang diarahkan ke sini. Sejak kapan? Sejak Indonesia ini ada. Sejak Indonesia ini ada, kita sudah diarahkan untuk masyarakat listrik. Semua dihidup pakai uang. Betul. Apa-apa diuangkan, dikit-dikit uang, apalagi di kota. Semua harus jadi uang. Gitu ya. Padahal cuma gini-gini aja, uang nggak bagi. Perkara di belakang ada mobil lagi nggak tahu dia. Banyak tukang parkir yang seperti itu. Jadi bukan tukang parkir yang salah, tapi ininya hilang. Tanggung jawabnya hilang. Kalau kita bisa lihat ilmu parkir yang lain, ilmu parkir yang lain, kita lihat itu bisa kita ambil. Tukang parkir itu nggak pernah sombong punya mobil banyak. Dari berbagai merek dia punya, tapi nggak pernah sombong. Ketika diambil satu-satu nggak sakit hati. Diambil satu-satu pergi sampai lapangannya kosong, garasinya kosong, dia nggak sakit hati. Nah itu ilmu tukang parkir yang harus diterapkan sama kita. Itu namanya ada akal kita sama Allah. Kita punya, ya. Itu satu ya. Baik. Ilmu barat, teori barat tidak pernah menyambungkan pendidikan dengan Tuhan. Tidak pernah. Mereka mengarahkannya di sini. Gitu. Oke. Jadi jangan sampai anak kita sekolah tinggi-tinggi hanya untuk menjadi karyawan, menjadi babu, menjadi dan lain sebagainya. Silakan. Tapi ketika masuk ke sistem itu, berusaha tetap istiqomah dengan aturan Allah. Bapak Ibu ya, yuk kita jadi bareng-bareng. Yang kedua, umumnya konsep pendidikan barat bahwa masalah belajar ngajar itu urusan manusia saja, sedangkan Islam ini ngajarin anak-anak punya hak kepada Allah. Nah, ini dia. Betul, yang terjadi di masyarakat kebanyakan ketika urusan belajar mengajar, entah itu di sekolah, entah itu les, entah itu dimanapun, kalau urusan belajar itu biasanya urusan antara orang tua sama gurunya. Dia lupa bahwa ada yang maha mengajar. Yang memerintahkan ikhlas siapa? Ayat yang pertama kali turun kepada Muhammad, Allah. Yang dulu baca untuk menganalisa, suruh memahami alam semesta ini siapa? Ternyata Tuhan semesta. Itu yang dilupakan. Ya. Sehingga hak Allah, kemudian kewajiban kita kepada Allah sesama manusia. Belum selama saya keluarkan ya. Saya ulang lagi. Oh itulah sekarang waktu di sini anak ini waktu dan guru. Oke ya, perwakilannya adalah titik ya. Kalau orang tua guru jaraknya dengan anak ya sejauh ini berarti dia jauh dari Allah. Kalau gurunya, orang tuanya mendekat ke Allah ke atas, terus anaknya tetap di sini, maka misalnya gurunya ngaji terus, gurunya murojaah terus, gurunya pintar sendirian, suaranya bagus tapi nggak pernah ditularkan ke anak-anak.
Orang tuanya sholat tahajud, terus tapi anak-anak gak pernah dibangunkan untuk sholat tahajud. Gak pernah diajarin. Anak bapaknya rajin sholat subuh, tapi anak-anak gak menjamin tujuh. Betul, dia akan sampai ke sini, tapi anaknya ketinggalan. Nanti ditanya, guru, orang tua, anakmu mau kemana ya? Gitu kan? Gitu. Bareng-bareng kalau bisa. Naik, ini naik lagi. Maka dua-duanya akan di sini. Orang tua, guru, dan anak akan ada di sini. Makin jauh dia ke bawah, menghindar mati-mati ngejar dunia yang tadi, maka makin jauh jaraknya. Makin jauh lagi jaraknya. Ini rumusnya. Yang saya ulang-ulang udah 2 kali parenting, ini saya menunjukkan lagi untuk mengingatkan. Kalau Bapak Ibu, yang kedua ini ada hak-hak Allah, hak sesama manusia dalam proses belajar mengajar. Termasuk, mohon maaf lagi nih, sekolahan ini dicap sekolahan elit. Saya ketawa sendiri, sekolahan elit. Belakang itu dari kelas kayak gini, gak ada pelaksanya udah 11 tahun, gak ada pelaksanya. Aman begitu, mainan nyicil, halaman sebagian berdebu. Dibilangin kenapa? Katanya di sini bayarnya mahal. HS, SD bayarnya 250.000 dengan pelajaran segala macam, dengan uang kegiatan segala macam. Katanya mahal. Kalau 80.000 katanya mahal. Padahal dicek di sekolah lain ada yang lebih dari 80. Tapi kok mereka takjub juga. Bang, ini kenapa ya di bawah bismillah kegiatannya banyak, padahal SPP-nya kan segitu. Naik mobil ke kantor polisi, naik mobil ke pos, naik mobil ke 1B, ke Hamil, jalan-jalan gitu. Berarti bukan masalah 80.000-nya sebenarnya. Bukan masalah 80.000-nya. Tanggung jawab di sini. Kami berusaha menyiapkan anak-anak itu coba untuk kenal banyak hal. Seperti itu. Untuk kenal banyak hal. Oke. Maka pun sama ketika ada orang luar yang mengatakan di sini kira-kira anak nanti stres gak ya? Masih kecil, masih tahu, kelas 1 SD juga disuruh hafal Quran. Akhirnya dulu PPDB kemarin 2024 kemarin pembukaan peserta baru itu ada yang mundur. Enggak, takut anak saya stres. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada santri Bismillah yang stres gara-gara hafal Quran. Kecuali cara atau metode yang dipakai untuk menyampaikan ke anak hafal Quran itu aneh. Entah bagaimana, terlalu keras atau bagaimana, mungkin bisa stres. Stresnya bukan karena Qurannya, karena orang tuanya atau gurunya yang terlalu nekan, gitu kan? Nggak bisa satu ayat jebret pukul sampai biru, nah itu yang bikin stres, bukan Qurannya sebenarnya. Hingga Bapak Ibu, kurikulum yang sudah ada di sini, insya Allah kurikulum untuk bersama, ya, untuk anak-anak baik, mudah-mudahan seorang tua juga bisa baik, untuk kami juga baik kurikulum. Sampai 3 tahun yang lalu ada yang menyampaikan, Pak, anak saya belum hafal surat itu, tapi kok saya sudah hafal. Dalam hati saya ketawa. Itulah rahasia yang dulu pernah disampaikan oleh Syekh Kamil. Kata Syekh Kamil, jangan bocorkan ke orang tua ya. Ini metode dari Syekh Kamil dari Mesir sebenarnya bukan untuk anak-anak. Metode ini dipakai untuk kita menekan orang tua supaya juga hafal Quran. Jadi bukan anak-anak target besar kita, tapi orang tua. Rahasia lama saya kembangkan akhirnya. Tapi jangan mundur Bu ya, setelah saya ngomong gini, nggak usah ikutlah metode yang itu. Jangan, karena udah beberapa wali murid menyampaikan ke kami, Bu, anak saya belum hafal, tapi saya sudah hafal ya. Dalam arti, itulah rahasia yang kami sembunyikan selama ini. Ya, ketika orang tuanya kuat, insya Allah anaknya ngikut. Kalau orang tuanya kendor, berantakan anaknya. Perkara handphone kemarin, Sangga kenapa bisa nonton 10 menit? Kemarin saya pas parenting kemarin saya lihat, pas saya ngomong ada yang mau nontonnya 10 menit, ada nggak saya? Sangga, ada ibu yang begitu. Kok ada ya?
Kenapa? Karena kami kencang urusan ini. Urusan handphone kami gak main-main sama anak-anak. Ya. Kalau nggak mau berhenti, saya ambil. Ada orang tua yang nanya gimana cara memberhentikan anak dari pemegang handphone, ambil HP-nya. Udah gak ada cerita lain, ambil HP-nya. Ibu-ibu nggak tahu cara yang ambil HP ini saya ada. Yang susah itu apa? Yang susah itu karena melanggar syariat. Pak, urusan HP itu melanggar syariat. Yes. Kata Allah, jangan berikan harta kepada anak yang akalnya belum cukup. Ini kan benar. Apalagi yang iPhone, apalagi yang kok bisa dilipat. Berapa puluh juta ini? Nah, diserahkan kepada anak-anak. Siapa yang belum akalnya? Anak-anak belum akalnya. Kita kasih harta luar biasa, gedenya, nilainya itu. Ini yang dilanggar ternyata. Ini yang tidak disadari itu ini. Allah sudah ngatur, jangan serahkan harta kepada anak, kepada manusia tidak lengkapnya. Kalau udah dewasa berarti gila kan? Kalau ini juga belum lengkapnya anak-anak nih, kecil-kecil, belum sempurna kan? Dia belum tahu cara ngatur waktu. Dan anehnya kita yang beliin pulsa, orang tua yang beliin HP, orang tua yang isi kuota, orang tua yang downloadin game. Ya sudah, sebenarnya jangan marah. Tinggal dinikmati sesuai kemauan dan rencana. Anak yang lagi handphone, ketakin game, ya itu hasilnya. Karena kita yang ngasih, kita yang isi kuota, segala macam. So, harusnya kan jangan ini, orang tua jangan lagi menyesali itu. Ya, yuk balik ke sini. Ujung-ujungnya berdoa. Kalau mbak susah belajar sudah. Walaupun biasa sudah aku mudahkan yang susah itu malesnya, nggak maunya kalah dengan HP. Kalau mbak HP-nya di handphone saja ya, oh jangan. Saya sarankan jangan nyimpan Quran di HP. Berdosa, bukan masalah berdosanya. Ya, bukan masalah berdosanya. Dibawa ke WC Pak, diinstal Quran. Gimana Pak usulnya? Coba Pak. Emang di otak anak-anak nggak ada Qurannya? Di otak kita nggak ada Al-Fatihah. Ada kan? Itu boleh banget nggak usah. Kalau masalah itu aman menurut ulama. Tapi beda. Baca Quran di handphone dengan baca Quran yang di mushaf itu lain. Kalau di handphone biasanya baca Quran oke lah, setengah jam anggaplah ya. Sisanya scrollnya berapa? Scrollnya berapa jam? Lebih dari setengah jam biasanya. Ya. Dibaca Quran pakai kiri dan digital, tas digital. Subhanallah. Nanti baru lanjut subhanallah setengah 2. Itu yang kedua ya. Maka ada hak Allah langsung sama individu. Yang ketiga, waduh, 1 menit lagi ya. Ya, tiga poin terakhir. Di pendidikan barat, Ibu, pendidikan barat tidak membahas kehidupan setelah mati. Tapi konsep Islam membahas itu. Orang tua, guru yang punya ilmu nanti ditanya sama Allah. Dimanfaatkan apa? Petani yang punya rumus luar biasa untuk bikin pupuk supaya tidak kena hama, bisa panennya luar biasa banyak. Itu nanti tanya sama Allah, kenapa dia membagikan? Kenapa kamu pengen sendirian? Seperti itu. Sehingga yang pintar masak kue itu sama, ya sama. Maka Allah akan tanya, ketika kita punya kelebihan ilmu, kemampuan, nanti Allah akan tanya. Itulah maksudnya yang Allah maksudkan hubungan ilmu dengan kehidupan setelah mati. Akan Allah tanya lagi. Saya ulang. Seandainya Allah nanti setelah manusia mati semua tidak nanya kita lagi, saya akan jadi orang jahat. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Nggak nanya lagi, hei Bambang, kamu umurmu sekian puluh tahun dipakai apa? Kemudian kamu pernah pakai sendalmu yang kamu beli itu pernah nggak pakai sholat di masjid? Bajumu yang warna itu pernah nggak kamu bawa ke masjid untuk sholat? Seandainya Allah nggak nanya begitu, maka saya akan milih jadi perampok
pezina, pemabuk, dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap mengumpul di saya semua. Kenapa? Karena Allah nggak nanya. Enak kan? Tapi Allah tanya, keadilan Allah itu ada. Allah tanya, dibangunin lagi. Pakai untuk apa dipakai kemarin? Yang belum lunas kredit itu dipakai mana? Panci itu untuk masak kue. Pernah ada masak kesukaan suami? Egreknya dipakai kemana? Pena dipakai apa saja? Tanda tangan apa? Itu semua Allah tanya. Sekecil apapun. Sama yang manis pada dalam saya tanya, yang manis pada dalam saya baik. Itu. Ya, yang keempat, jadi ada hubungannya yang ketiga dengan kehidupan dan keselamatannya. Kalau di Barat, yang keempat, pendidikan itu umumnya tidak dikaitkan dengan pahala dan dosa. Tapi kalau di Islam sangat erat, sangat erat. Jadi profesor tidak dimanfaatkan dengan baik, selesai. Itu masih beda. Jadi profesor, jadi dokter dipakai untuk kemaslahatan umat, memanfaatkan ilmunya dengan baik, itu juga beda. Ada imbalan, ada ini apa namanya hukuman, ya seperti itu. Yang terakhir kelima, pada umumnya tujuan akhir dari konsep pendidikan Barat adalah hidup sejahtera di dunia secara maksimal. Pokoknya sekaya-kayanya, secantik-cantiknya, semenor-menornya, sebening-beningnya, seganteng-gantengnya, senetis-netisnya pakai pakaian. Itu tujuan hidup pendidikan di Barat, konsep Barat. Tapi Islam tidak seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Tujuan akhirnya adalah menjadi insan kamil yang saya sampaikan di awal tadi. Insan kamil. Ini kapan ini mencapai insan kamil? Nggak tahu. Yang jelas proses untuk mencapai ini adalah seumur hidup. Ukurannya apa? Ukurannya sudah ada menjadi insan kamil itu. Yang jelas patokannya cuma dua, ikut Nabi Muhammad, ikut Allah dulu baru Nabi Muhammad. Quran dulu baru Sunnah. Jalan bareng-bareng. Karena ini sudah disampaikan oleh Rasulullah di akhir zaman nanti supaya nggak kesasar kalau bahasa kitanya. Pegang dua. Apa itu? GPS. Ya betul. GPS-nya cuma dua, Al-Quran sama hadits Rasulullah. Insya Allah kalau pegang erat-erat dua ini selamat seperti itu. Nah, jadi pada intinya tujuan akhir kita tadi dua, Allah kemudian Muhammad. Bagaimana Muhammad bisa mendidik Ibu Bukhari seperti ini, sahabat-sahabat yang luar biasa. Bagaimana Nabi Muhammad sudah mati tapi ilmunya masih terpakai di mana-mana. Kemudian kemuliaan beliau masih diagung-agungkan di mana-mana. Bukan perkara Islamnya saja, orang kafir pun banyak yang mengatakan Muhammad ini pengaruhnya luar biasa. Bahkan beliau masuk orang nomor 1 berpengaruh di dunia sepanjang masa. Seperti itu. Kalau Dajjal kan nanti berpengaruh, tapi nanti di akhir zaman saja, tidak dari awalnya. Sehingga Bapak Ibu, itulah kira-kira 10 menit yang saya sampaikan 5 hal perbedaan antara konsep pendidikan Barat dengan Islam. Jadi jangan malu lagi, kita orang Islam tapi anti Islam. Anti Islamnya bagaimana? Di KTP dia Islam tapi anti dengan Al-Quran. Ketika sekolahan ada Al-Qurannya, wah jangan, jangan stres. Ketika sekolahan ada pelajaran sholatnya, malah sholat penggampangan sudah besar dia bisa sholat dewe. Oh hati-hati, ya hati-hati. Terakhir sebagai penutup, jangan sampai Bapak Ibu dan saya, alhamdulillah saya berikan sama Allah, mudah-mudahan jangan sampai ngomong kan zamannya sudah beda. Hati-hati dengan omongan seperti ini ya. Kan zamannya sudah beda Pak. Dulu, sekarang. Tidak. Dulu ada pembohong, ada. Nabi palsu ada. Pencuri ada. Tukang gelut ada. Koruptor ada. Semua yang pernah kejadian dulu sekarang muncul. Cuma muka saja gantian. Beda muka, beda alat, itu aja. Tetap ada, sifatnya tetap ada. Akhlak baik, akhlak buruknya tetap ada. Maka yang kita arahkan sekarang di sini. Oke, saya kira itu, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, saya tutup. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Ya, mohon izin. Ada? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami betul-betul
dan kita praktekkan ini ya, kita praktekkan sama-sama. Karena saya menyampaikan ini sebentuk tanggung jawab saya kepada Bapak Ibu juga. Nah, seandainya kami paham ilmu ini tetapi tidak sampaikan ke Bapak Ibu, jadi bukan kami juga, salah kami juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang punya kurang masih ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami sangat berbahagia sekali ya, kami dari pihak sekolah Bismillah berbahagia karena alhamdulillah banyak sekali wali murid yang bisa hadir pada pertemuan rutin hari ini. Semoga ke depan ya, insya Allah nanti kita akan ada undangan parenting lagi, yaitu sekitar akhir Januari ya, akhir Januari untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan di semester 2, kemudian sambil mempersiapkan kegiatan di akhir tahun. Seperti itu. Jadi mohon dipersiapkan waktunya untuk di akhir Januari, semoga bisa full seperti ini lagi ya. Mungkin ruangannya warna lebar ya, atau posisi duduknya mungkin berhasil kelihatan lagi. Ya baik, sebelum nanti rapor dibagikan ya, baik dari PAUD ataupun HS, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, sebelumnya sudah kenal dengan saya. Ya, kalau tadi dengan Pak Bambang kepala PAUD, saya sendiri Bu Ikya, ya Bu Ikya, saya istrinya Pak Bambang, ya, dan saya sebagai penanggung jawab kurikulum baik di PAUD Bismillah ataupun di HS Bismillah, dari salah satu fasilitator yang ada di HS Bismillah. Baik, ini beberapa informasi. Yang pertama adalah libur ya. Jadi nanti insya Allah setelah kemarin anak-anak sudah diuji baik secara lisan ataupun secara tulisan ataupun praktek ya, praktek secara langsung, insya Allah kita kasih bonus untuk liburan. Begitu juga mungkin orang tuanya yang terima kasih sekali ya, karena kemarin sudah mensukseskan, ikut turut mensukseskan kegiatan-kegiatan dan program kami selama kurang lebih 9 hari ya, 9 hari. Bahkan guru-gurunya mungkin sampai panas gosong ya. Mungkin ada wali-wali yang aktif mengikuti kegiatan, mungkin sama-sama capek ya. Dan alhamdulillah anak-anak pun yang gembira dan senang seperti itu. Terima kasih. Kemudian liburnya kapan? Liburnya insya Allah mulai besok ya, mulai besok sampai tahun depan, dan kita ketemu lagi di tahun 2025 tanggal 6. Jadi kurang lebih ya 2 pekan lebih ya, 2 pekan libur untuk libur. Nah, jadi silakan yang muda untuk mempersiapkan kegiatan apa saja untuk andanya di rumah. Jadi jangan sampai selama beberapa waktu yang ada di rumah itu digunakan lagi-lagi HP gabut, lainnya tuh HP di rumah. Ini jadi peran orang tua ya. Kalau selama 6 bulan kemarin itu banyak kegiatan di sekolah, apalagi HS ya sampai siang, kadang ada yang sampai sore, mau sampai jam 10 ya. Insya Allah nanti di waktu yang libur ini dimaksimalkan ya, dikualitaskan waktu dengan orang tuanya juga. Untuk yang pertama, jadi setelah saya umumkan libur, kami mohon maaf ya, saya mewakili pihak guru mohon maaf apabila dalam satu semester kemarin dan semester ganjil dalam mendidik putra putri Bapak Ibu sekalian, kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Begitu mungkin kami ada yang marah, ya mungkin ada yang berat, atau mungkin ada yang kena setir atau dan lain sebagainya. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dimaafkan kan Bapak Ibu? Dimaafkan ya. Tapi mohon maklumnya, karena yang namanya proses pendidikan itu banyak sekali kejadiannya, ya banyak sekali kejadiannya, dramanya banyak sekali. Jadi kami harapkan mohon maklum kepada para wali murid.
Kemudian ada sedikit evaluasi tentang kegiatan belajar mengajar ya, yang harapannya nanti di semester depan ya, di semester 2 atau mungkin yang akan lanjut di tahun-tahun berikutnya itu menjadi evaluasi bersama, yaitu yang pertama tentang kedisiplinan waktu ya. Kalau HS saya ulangi itu masuk jam 7 karena ada kegiatan literasi ya, jadi diusahakan jam 7 sudah bisa hadir. Jadi anak-anak mungkin kalau yang sudah bisa berangkat sendiri bisa ya, tapi untuk anak-anak yang masih diangkat itu kan perlu kerjasama dengan orang tuanya ya, sehingga bisa hadir tepat waktu jam 7 di sekolah. Insya Allah di sekolah sudah ada guru BK. Adapun yang PAUD nih ya, beberapa hari terakhir lah ya, kurang lebih sekitar 3 bulan ini ya, itu kami amati banyak sekali anak-anak yang setengah 8 itu masih belum stand di sekolah. Padahal kami kadang pasti ya, kami setengah 8 itu sudah pasti masuk ya. Walaupun ada 5 anak, bahkan pernah ada 1 anak yang masuk setengah 8, kami tetap masuk. Tidak akan tunggu anak yang lain hadir baru kita masukkan, tidak. Tapi kami belajar untuk menghargai yang datang terlebih dahulu. Jadi ini mohon kerjasamanya untuk ke depan ya, anak-anak PAUD, bismillah, silakan masuk jam setengah 8. Setengah 8 itu sudah di sini ya, artinya datang sebelum jam setengah 8 ya, kalau bisa sudah sarapan. Kalau nggak mau sarapan di rumah kayak gitu, silakan berarti datangnya agak lebih awal jadi bisa makan di sekolah. Itu terkait waktu. Kemudian terkait kedisiplinan pakaian ya, kalau HS mungkin sudah sering ya, ada mungkin murid-murid yang memperhatikan kenapa saya HS tuh pagi-pagi seringnya lari gitu ya, sering ada anak lari. Itu memang kami menerapkan kedisiplinan terhadap seragam yang mereka pakai, atau dari itu peci, jilbab, kaos kaki, sabuk dan sebagainya. Jadi mohon kerjasamanya kepada mereka. Kalau PAUD nih rata-rata ya, hampir rata-rata kalau seragam mungkin sudah disiplin ya. Sendal ya, masuk ke datang dari rumah itu sudah pakai sendal ya. Kalau yang pakai sendal jepit itu kayak terlalu santai ya, terlalu santai. Nah, kita mengajarkan ke anak-anak itu untuk disiplin. Jadi diusahakan walaupun di sekolahnya nanti anak-anak ke kamar mandi pakai sendal atau bermain juga pakai sendal, tapi dari rumah sudah pakai sepatu gitu. Ketika berbaris diajarkan untuk rapi, mereka menyusun sepatu itu seperti itu ya. Jadi tapi punya sepatu semua ya gitu. Ada yang pernah saya tanya, punya sepatu? Nggak punya gitu. Saya yakin itu kayaknya mustahil ya, anak-anak sekolah nggak punya sepatu, kayaknya minimal ya punya satu lah. Jadi mohon apalagi yang kayak anak PAUD jelas harus didampingi orang tuanya. Karena berangkat aja gitu, emaknya nggak nyiapin sepatu ya sudah, akhirnya pakai sendal aja bisa gitu ya kan. Oke. Baik, itu yang kedua, yaitu disiplin waktu, pakaian. Selanjutnya alat tulis ya. Ini terjadi baik di HS ataupun di PAUD bismillah ya. Karena ketika Mas mau menulis, Bu saya nggak bawa pensil, Bu saya nggak bawa buku ya, Bu saya nggak bawa buku paket dan lain sebagainya gitu, atau kampus atau yang lain-lainnya. Nah mungkin kalau PAUD pasti yang mempersiapkan orang tua kan di rumah ya, jadi mohon untuk dicek kan. Atau mungkin ada yang udah terserah anaknya buku kan nggak ada, kayaknya ada ya, nggak ada ya. Nah jadi mohon didampingin. Kalau anak yang HS yang kelas 4 ke atas, insya Allah sih mereka sudah mulai bertanggung jawab sendiri ya, sudah mulai bertanggung jawab sendiri. Jadi tinggal kita mengingatkan saja ya, walaupun mereka sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6, kita tetap mengingatkan apa PR, apa alat tulisnya mungkin nggak lengkap, akhirnya hilang, atau mungkin penanya sudah habis tapi nggak minta ke orang tua, itu juga ada beberapa ya, atau buku-bukunya sudah habis tapi nggak minta ke orang tua. Di luar dulu nggak apa-apa, nanti dibagikan. Gitu ya, itu terkait alat tulis. Apalagi dia masuk semester baru ya, kalau misalkan bukunya kayaknya sudah habis, ya minta tolong dilengkapi lagi. Kemudian evaluasi yang selanjutnya adalah kesepakatan kita terhadap hal ya. Kalau anak HS alhamdulillah mereka sudah manut ya, sudah patuh untuk membawa bekal. Kalaupun mereka nggak bawa bekal, mereka bawa jajan apa saja, asal memang sudah dibawa di rumah. Nah, atau misalkan kalaupun mau membeli, itu boleh membeli sebelum waktu atau sebelum belajar ya, maksudnya pagi ataupun sepulang sekolah ya, itu diperkenankan. Tapi untuk PAUD ini kayaknya orang tuanya mungkin sudah lelah ya Bu, emang nih kayaknya sudah lelah ya, akhirnya kami kadang guru-guru pun kewalahan ya, mungkin guru-gurunya sudah lelah juga, anak-anak lainnya yang lari itu
lebih dari 10 ke warung ya, hanya mungkin bisa dikejar satu persatu. Tapi kami masih berharap ya agar untuk kesepakatan kita membawa bekal ya itu tetap disepakati dan dilaksanakan dengan baik. Nah, ini jelas butuh kerjasama antara wali murid yang ada di rumah. Gak mesti harus nasi ya. Misalnya ada yang merasa harus bawa bekal nasi repot, gak bisa harus nasi ya. Apa saja yang penting mereka bawa bekal dari rumah dan bisa dimakan bersama-sama. Ya. Itu beberapa evaluasi KBM. Kemudian yang terakhir evaluasi KBM-nya adalah tentang bagaimana ya mengingatkan anak-anak untuk mengulang apa yang sudah mereka pelajari di sekolah. Ya kan? Ada Bu di rumah yang mengulang secara rutin di rumah. Kalau yang tahu nih mengulang nggak Bu? Nah, kemarin ada yang cerita, saya lupa dengar dari siapa ya. Ini materinya kayaknya mungkin pasti anak baru nih. Ini materinya banyak sekali nih gitu ya. Apa dia bisa gitu? Padahal kisi-kisi yang kami berikan atau catatan-catatan yang diuji secara lisan atau tulisan itu semuanya sudah kami berikan di sekolah. Nah kalau di PAUD kan nggak setiap hari nulis langsung banyak gitu ya. Bukan anak SD. Kalau anak PAUD kan banyak kita berikan cerita, kisah gitu kan, atau banyak contoh-contoh atau praktek-praktek dan semuanya tertulis gitu. Tapi kebiasaan-kebiasaan seperti itu insya Allah kalau anak-anak itu lebih gampang merekamnya ya. Sehingga penting sekali dalam keseharian itu diulang di rumah. Itu sebelumnya. Belum lagi anak AS juga sama ya, intinya namanya belajar itu harus berulang dan diulang. Kemudian selanjutnya nanti akan diberikan rapor ya. Nah ini saya sedikit memberikan motivasi ya untuk anak-anak kita karena saya melihat beberapa anak-anak ya itu tampak sedikit apa ya kayak menurun dari segi adab ya, atau moralnya. Bahkan mungkin Bapak Ibu bisa melihat tulisan di atas ada 4 kata ajaib ya. Tahu saja Bapak Ibu? Ada permisi, ada maaf, ada tolong, ada terima kasih. Nah, beberapa anak itu kayaknya atau mungkin kita juga kan ya itu kadang ada gengsi ya gengsi untuk mengatakan 4 kata ajaib tersebut. Nah contohnya kita ambil satu, terima kasih ya. Anak-anak ibu ada gak yang sudah terbiasa ya tanpa kita perintah tapi karena sudah saking pembiasaan kayak itu sudah ada. Jadi ketika misalkan ada orang berbuat baik atau ada orang memberikan sesuatu itu langsung mengucapkan terima kasih. Ada Bu kira-kira? Ada ya, ada alhamdulillah. Tapi beberapa anak ada yang sulit sekali mengucapkan terima kasih. Atau contohnya coba Bapak Ibu ya, misalkan nih bapaknya minta dibikinin kopi, dan dibikinin sama ibunya kopi, bilang terima kasih nggak Pak? Bilang terima kasih nggak Pak? Alhamdulillah. Kadang-kadang ada gengsi ya, ada gengsi untuk mengucapkan terima kasih. Atau misalkan ada ibu-ibu nih sudah dikasih data bulanan, terima kasih ini 10 juta, 5 juta gitu. Dan terima kasih nggak Bu? Nah itu ya mungkin ya Bapak Ibu sekalian itu memang ada gengsi ya. Aku kayaknya nggak perlu lah ada itu, nggak perlu kita ngomong terima kasih gitu kan. Kita mengajarkan anak-anak seperti itu. Nah ketika memang kita mengajarkan anak-anak seperti itu berarti kita yang jadi orang tua itu kan harus jadi model, harus jadi contoh untuk anak-anak itu. Misalkan suami ngasih duit oh ya terima kasih gitu. Atau kadang suami saya bilang saya bikinin apalah kopi gitu. Makasih anak-anak ingat nih. Oh ya berarti adikku ini kalau dikasih sama Umi pasti mengucapkan terima kasih kayak gitu. Ini kan melekat. Itu seperti itu. Ya, itu terima kasih. Nah, jadi biar anak-anak terbiasa atau melekat atau kebiasaan itu. Permisi. Kadang mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan anak-anak ya. Anak-anak ada yang jalan permisi. Kalau mereka tidak terucap tapi dari gestur tubuhnya itu menunjukkan kalau dia permisi gitu. Ada adabnya. Tapi ada yang selamat aja. Karena saya juga gitu. Kan? Dia harus diingatkan terus ya. Berarti memang kurang menempel. Termasuk kita sebagai orang tua yang juga memberikan contoh seperti itu. Ya. Tolong. Nah ini juga tolong nih. Ada mungkin terjadi juga sama Bapak Ibu ya. Misalkan ibu minta apa benerin kompor, kita pakai tolong. Ya, bukan kompor apa tadi bahasanya?
gas, masak gas jadi dulu, masak gas sendiri dulu. Karena yang pasti kita bapaknya. Ya, paling nggak ketika kita mau minta tolong sesuatu itu ada kata yang di depannya di awal ini, tolong Pak, gitu. Tolong Pak, apa namanya, gantikan gasnya. Lebih enak nggak kira-kira Pak mendengarnya? Kalau misalnya daripada langsung gantiin gasnya dong, gantiin gasnya dong, kan lebih enak ada tolongnya. Nah, termasuk anak-anak kita, ya, anak-anak kita yang ada di sekolah Bismillah ini kita ajarkan untuk menyelipkan kata tolong sebelum meminta sesuatu. Silakan kebiasaan itu untuk diulang lagi di rumah. Kemudian terakhir kata maaf. Nah ini gengsi biasanya. Ya, berat ya. Maaf satu kata pendek tapi kadang orang susah mengucapkannya. Ya. Kalau anak-anak HS atau anak-anak PAUD biasanya kan yang namanya lagi berinteraksi kan kadang ada drama ya, drama pendek, drama panjang gitu biasanya ya. Dan biasanya kami panggil siapa yang terlibat di dalamnya, ya, siapa kita cari kronologinya, siapa yang salah, siapa yang duluan. Nah yang duluan itulah kita biasakan untuk meminta maaf kepada yang lagi salah. Terus ya. Nah ini jadi dibiasakan 4 kata ajaib ini kita terapkan kepada anak-anak kita. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu saya nitip ya, coba silakan diperhatikan nanti di rumah. Kira-kira anak-anak kita ini ketika di rumahnya mereka menerapkan 4 kata ajaib ini tidak di rumah. Itu sebagai Oke, cukup mungkin dari saya ya. Selanjutnya nanti untuk yang AS mohon untuk bersabar dulu karena nanti yang akan dibagikan adalah rapor PAUD dan rapor PAUD terlebih dahulu. Jadi boleh bu guru yang ada di luar untuk memanggil putra putrinya ya. Yang PAUD dulu aja, yang AS saja ya, anak PAUD. Bu absen di mana? Yang nikah? Bu guru yang di luar ada? Bu Nanda sama Bu Saiful. Kita tahu. Ya untuk bintang juara ya, kami sampaikan lagi itu hanya ukuran penilaian yang kemarin sudah diujikan. Seperti yang tadi Pak Bambang bilang, masih banyak kecerdasan dari anak-anak kita yang tidak terpilih ya, yang tidak terpilih. Jadi jangan sampai nanti setelah dibagi atau misalkan nanti sama bintangnya di 10 gitu. Kemudian kita menghukumi anak atau menghina atau mengejek atau bahkan mematahkan semangat belajarnya. Itu yang sampai seperti itu ya. Sudah. Ayo silakan yang kedua boleh duduk bersama orang tuanya. Jaga orang tuanya masing-masing. Sudah, yang di luar ada yang AS nanti ya, yang PAUD di luar. Ayo, cari orang tuanya. Mana nama? Ayo masuk. Sudah ada sudah semua safety yang di luar. Sudah ada oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami informasikan untuk kelas kami bagi dari 25 anak itu menjadi 2 kelas.
sini juga ada saya dan ada Pak Guru. Jadi totalnya guru yang aktif sekarang itu ada 8 orang. Oke, sudah siap apa belum? Kira-kira dapat juara nggak nih? Oke, dapat juara semua ya, karena semuanya adalah juaranya ayah dan bunda. Mau dibagi rapor? Mau dibagi rapor nggak? Oke, sebelum membagi rapor, nyanyi dulu dong lagu Paut Imut-Imut. Kita bisa masuk terus ya. Ya, mana anak PAUD? Anak PAUD siap bertemu tangan? Siap. 1, 2, 3, tepuk anak PAUD. Anak PAUD imut-imut. Dalam kelas tidak ribet. Kalau main tak berebut, kalau kalah tak cemberut. Anak PAUD is very good. Anak PAUD is very good. Oke, mulai dari kelas asalam dulu ya, kelas asalam dulu nih. Kelas asalam itu ada 10 anak kan? Oh ada 12. Oh iya ada 12 anak. Ibu panggilkan yang juara dari 1 sampai 1, 2, 3 dulu ya. Juara 1 kelas asalam. Baik, Ibu panggil ya. Ini Ananda ini sudah belajar semenjak di dalam kandungan. Dia belajar sejak di kandungan udah masuk PAUD ini. Yaitu Ananda Muhammad Abdul Rahman. Masya Allah teman hafalan Al-Qurannya hampir ini ya, yang Gusti Guru itu banyak yang hafal ya. Bu Siti boleh masuk, Bu Siti ya, Bu Siti. Kemudian juara keduanya adalah ini senior PAUD Bismillah nih, karena sudah ini tahun ketiga ya, di PAUD Bismillah, yaitu Basio Arkana Sentu. Ini juara ketiganya pendatang baru, tapi kayaknya sudah dapat ilmu dari kakaknya nih, ya, karena dulu kakaknya adalah alumni HS Bismillah ya, yaitu Lukman Hakim. Boleh mana Lukman? Ini dari kelas asalam ya, yang lain juga nanti dapat hadiah. Oke, dari kelas Anoman. Nah, ini dari kelas Anoman ya. Juara satunya adalah ini tetangganya PAUD Bismillah nih. Tamana Fadila dari Kais. Ini udah lancar sekali nih. Gak usah lari ya. Kemudian yang kedua, ini kayaknya artis dari Turki nih. Saladin Abdullah, juara keduanya. Kemudian ini yang ketiga nih, udah tahun yang ketiga nih ya. Alhamdulillah tahun ini dapat juara 3, yaitu Safia Ikael Al-Mahira. Kemudian boleh dulu ya, yang lain panggil juga. Ada. Urutannya deh. Oh iya, benar. Jam istirahat telah selesai. Para siswa dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing. Getarnya gitu.
Dah kan anak. Ibu panggil kelas asal lainnya ya. Yang juara 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ibu panggil secara berurutan boleh dibagi. Rotinya boleh sama kita ya. Yang keempat, kemudian yang kelima, Hairan Iswa, Alena Hanza, Sabrina, Oke, kemudian yang ketujuh, Rabia Aulia Nisa, kemudian yang kedelapan, Syakina Aurora, kemudian yang kesembilannya, Aldo Akbar, kemudian yang ke-10, Ahmad Rafli Habibie, yang ke-11nya, Zayan Sarupa. Yang digigit ya, tadi yang digigit. Oke, yang ke-12nya, Lanjut Adiba. Ada? Aja. Namanya jauh. Namanya jauh. Oke, yang keempat, Ibu Bakir, Alifa Basiro Arifin. Kemudian yang kelima, Maulidya Intan Rabbani. Yang keenamnya, Larissa Sakila Lubis. Kemudian yang enamnya double ya? Yang enamnya double nih, berarti seri. Namanya sama ya. Kita tuh Rosida. Yang ketujuhnya Khalifah Ibna. Kemudian yang kedelapannya Tasya Mubaraka. Yang kesembilannya Rizky Ramadan. Yaitu Afrika Syafaratul Husna. Kesediaan juga nih Husna. Bagi dua orang. Kemudian yang ke-10-nya Rifki Saputra. Rifkinya lagi sakit ya, kita nyalakan dengan kasih. Sudah siap? Sudah siap?
Kemudian juara terbaik level 3 yang juga bertahan selama 3 tahun ya, yaitu Alin Alicia Alvina. Juara 3-nya. Kemudian juara terbaik level 4 dia sudah pakai ini ya, yaitu Maulana Azam Abdali. Kemudian juara terbaik level 5 yaitu juara bertahan juga nih, Fani Nur Latifah. Kemudian juara terbaik ini juga juara bertahan sudah 7 tahun ya, 7 tahun. Maka dari tahun ya udah 8 tahun berarti, yaitu Mahmud Ihsanuddin. Bisa dapat 8 juz. Makanya berapa 6 ya? Ya, makanya 6 juz. Jadi artinya walaupun mereka menghafal Al-Quran, pelajaran yang lain pun tidak tertinggal ya pelajaran yang lain. Bisa gimana? Bisa. Bisa ya. Potong. Ada bentar sedang hafal terus 30, insya Allah hampir selesai ya. Kemudian baca tinggal pengulanan yang mampu itu mampu ya. Kemarin yang diuji sudah bagus ya, tinggal bagian tengah yang masih belum siapkan itu. Kemudian Acia juga sama persiapan untuk pengulanan juz 30. Azab sudah masuk ke juz yang kedua ya, juz 30 dan juz 1. Sudah 6 juz. Di sana ya Mas Isan langsung. Mas Isan baru kamu tidur ya, sampai bertanya di sekolah.